Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan renungan harian. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru ini, anugerah-Mu yang baru, hari yang baru. Dan biarlah setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan dapat menjadi benih yang baik Tuhan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik. Amin. Dan biarlah setiap perkataan-Mu ini Tuhan dapat berakar kuat dalam hati kami dan berbuah lebat dan menjadi berkat bagi siapapun yang Kau mau. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu, dan biarlah malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin ya. Hari ini kita akan baca di Lukas. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus, di pasal 24 ayat 13 sampai 35 kita akan baca. Yesus menampakkan diri di Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, lalu ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin ya. Di ayat ini ya, menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang ya. Kurang lebih 500 orang telah melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Di sini Yesus memberi penguatan ya. Bagaimana tuh Yesus menguatkan orang-orang saat itu, 500 orang, 11 murid dan orang-orang di sekitar Tuhan Yesus selama ini. Jadi mereka dikuatkan Tuhan Yesus, sehingga mereka saling menguatkan bagaimana mereka menemui murid-murid Tuhan Yesus, ke-11 murid itu, dan mereka menceritakan kepada dua orang ini bahwa Simon telah ditemui Tuhan Yesus, dan kemudian mereka menceritakan juga bahwa apa? Bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka saling menguatkan. Mereka benar-benar saling menguatkan sehingga apa? Mereka benar-benar berkobar-kobar, yang seperti mereka katakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Mereka merasakan itu saat Tuhan Yesus bercerita. Jadi mereka tertutup hati mereka ya. Mereka tertutup mata mereka. Mereka tertutup mata mereka, tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu, berdoa untuk makanan mereka dan memberikan kepada mereka, mereka langsung tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi kemudian mereka lenyap. Ini benar-benar peristiwa yang benar-benar menguatkan mereka ya. 500 orang dikuatkan Tuhan Yesus, dan mereka secara menyebar kemudian memberitakan Injil kepada siapapun yang mereka temui. Amin ya. Kita akan ini ya, membaca ulang dan membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Saat itu dua orang sedang berjalan 7 mil dari Yerusalem ya, dikatakan di sini 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka berbincang-bincang, kemudian Tuhan Yesus menemui mereka, bertanya, kalian sedang membicarakan apa? Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kemudian mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tuhan Yesus berkata, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Mereka berkata Yesus nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkannya, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi untuk sementara itu telah lewat 3 hari sejak Tuhan Yesus meninggal. Sejak semuanya itu terjadi, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka berkata seperti itu. Apakah kamu bukan orang sini? Apakah kamu orang asing sehingga tidak tahu berita yang terjadi di Yerusalem? Kalau bahasa kita seperti itu ya. Bahwa Yesus orang Nazaret itu yang kami percaya sebagai nabi telah dihukum mati oleh pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami. Mereka telah menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu pengharapan kami. Mereka berharap Tuhan Yesus akan membebaskan Israel. Mereka seperti itu. Mereka berharap Tuhan Yesus membebaskan mereka. Tapi Tuhan Yesus malah mati. Nah, sejak kematiannya 3 hari yang lalu,
perempuan-perempuan dari kalangan kami itu pergi ke kubur dan mendapati Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kemudian mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat. Seperti itu, mereka menceritakan semuanya ke Tuhan. Dan teman-teman kami mendengar cerita perempuan itu dan mendapati mangkubur tidak ada. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Bukankah Mesias memang harus menderita dulu untuk mendapatkan kemuliaannya, seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi?" Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan ini. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, baik kitab Musa dan kitab para nabi-nabi. Tuhan Yesus berkata, ini loh dasarnya. Pasti seperti itu ya. Karena hati mereka berkobar-kobar saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus menceritakan kenapa Mesias harus menderita dulu. Tuhan Yesus ceritakan semua pastinya ya, segala kitab-kitab Taurat, kitab Musa dan semua kitab-kitab yang menceritakan siapa saja yang telah bernubuat tentang Mesias ini. Mereka berkata Tuhan Yesus adalah nabi, tapi Yesus sendiri berkata Mesias, juru selamat kita. Itu memang harus menderita untuk mendapatkan kemuliaannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan hati mereka berkobar-kobar. Mereka bisa merasakan itu. Mereka bisa merasakan bahwa orang ini walaupun mereka masih tertutup ya matanya, mereka tahu ada sesuatu di orang ini dan hati mereka berkobar-kobar. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di hati mereka itu seperti ini ya, meletup-letup seperti itu. Nah, kemudian saat Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, mereka menawarkan untuk Tuhan Yesus singgah ke tempat mereka. Kemudian waktu Tuhan Yesus duduk dan makan, mendoakan roti itu dan memecah-mecahkannya, mereka langsung terbuka matanya. Kemudian Tuhan Yesus lenyap. Itu yang dialami mereka, 500 orang. Dan ini salah satu peristiwa yang dialami, 500 orang dikuatkan. 500 orang dikuatkan. Amin ya. Kemudian yang seperti kita baca tadi, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 7 mil ya dari Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul dan para murid itu bercerita kepada 2 orang ini bahwa Simon telah ditemui. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini yang salah satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus benar-benar menemui 500 orangan untuk menguatkan. Tuhan Yesus benar-benar menemui. Tuhan Yesus menjalin komunikasi dengan mereka. Dan mereka saling bercerita dan mereka saling menguatkan, tidak 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 500 orang dikuatkan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus setelah waktu bangkit kemarin kita baca, sebarkanlah berita ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan karena mereka 500 orang benar-benar ditemui Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu kedua orang itu menceritakan di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan waktu ia mencah-mecahkan roti. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka mengenal Tuhan Yesus seperti saat Tuhan Yesus memberikan mereka makan. Mereka langsung mengenal Tuhan Yesus. Oh, ini Tuhan Yesus. Mereka merasakan. Begitulah Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya, orang-orang yang pernah beserta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai berkata, "Hai kalian orang bodoh, betapa lambannya hati kalian. Bukankah Mesias harus menderita dulu untuk mendapatkan kemuliaannya?" Tuhan Yesus menceritakan semua nubuatan Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan lagi, ini loh nubuatan Tuhan yang memang harus terjadi untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus ceritakan semuanya, dasar-dasar nubuatan yang pernah terjadi.
Itu yang Tuhan Yesus ceritakan. Hal-hal luar biasa bagaimana Tuhan melakukan, bagaimana Tuhan ya Allah kita benar-benar sudah menemui para nabinya di perjanjian lama. Bagaimana para nabinya itu benar-benar membuat ini ya, menemui Tuhan dan mereka menuliskannya. Itu benar-benar menguatkan ini ya, orang-orang Israel untuk menanti-nantikan Mesias. Dan saat dua orang ini yang berjalan lesu, Tuhan Yesus menemui mereka, menguatkan mereka. Ini memang sudah harus terjadi, karena memang sudah tertulis di kitab Musa dan kitab para nabi. Mereka menguatkan, mereka saling menguatkan. Itu yang mereka lakukan, dan itu yang harus kita lakukan juga. Orang-orang zaman sekarang tuh harus saling menguatkan. Banyak nubuatan Tuhan yang dilakukan Tuhan di perjanjian lama. Nubuatan Tuhan juga ada di saya ya. Selain Tuhan mengatakan saya akan punya gereja nomor 1, saya juga dikatakan akan menjadi pengusaha nomor 1. Apakah orang menertawakannya? Ya tentunya pasti. Kenapa? Saat Tuhan menubuatkan punya gereja nomor 1 dan pengusaha nomor 1, saya tidak punya basic itu. Tidak ada dasar untuk orang bisa percaya saya melakukannya. Tapi yang mengatakan itu Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, itu kan pasti ada kepentingan Tuhan, karena dikatakan di situ ini benar-benar harus terjadi, ini kehendaknya Tuhan, ini tujuannya Tuhan. Saya dengar sendiri waktu itu. Tuhan katakan sendiri, kamu akan jadi pengusaha nomor 1, akan punya gereja nomor 1. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu, saya hanya mendengar ya, tapi hati saya juga terkagum-kagum pada Tuhan. Bayangkan 3 pendeta besar dari 3 negara, yaitu Pastor Samson Dabat, pendeta Yesaya Parayaji, dan seorang pendeta dari India, menubuatkan sesuatu yang garis besarnya sama, yang dikatakan pemimpin dunia, pengusaha nomor 1, punya gereja nomor 1. Padahal saya tidak punya dasar itu. Manusia bisa meremehkan ya, merancangkan segala sesuatu. Tapi kalau kita sebagai orang yang dinubuatkan itu, kita memang harus baca Alkitab. Bahwa Tuhan kalau menubuatkan sesuatu itu untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Tidak mungkin untuk kepentingan pribadi kita saja. Pasti untuk kepentingan umat manusia. Dan sebagai manusia yang akan menemui Tuhan, lebih baik kan kita mendengar apa kata Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan harus terjadi, ini kehendaknya, ada tujuannya. Itu yang menjadikan saya tuh mengerti apa yang yang menjadi dasar Tuhan mengatakan ini. Atau orang-orang itu yang orang-orang itu alami sedikit banyak, saya juga tahu, saya bisa merasakan ya. Itu yang saya alami saat ini. Gimana Tuhan Yesus menubuatkan, tapi yang terjadi pada saya seperti kebalikannya. Karena memang manusia kan banyak merancangkan hal-hal yang kebalikan dari Tuhan. Tapi sebagai manusia yang hanya harusnya bertujuan atau memfokuskan diri kita kepada Tuhan, ini benar-benar mengajarkan saya ya, juga menguatkan saya bahwa pikiran kita itu memang harus ditujukan kepada Tuhan. Karena manusia itu bisa merancangkan segala sesuatu, bisa merancangkan hal-hal yang bahkan kita sendiri terheran-heran bagaimana mereka bisa melawan apa yang menjadi nubuatan Tuhan. Tapi itulah dasar manusia. Mereka hanya berhikmat menurut pikiran mereka sendiri. Tapi kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita tahu pasti bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancangkan itu pasti untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingan golongan atau apapun. Itu yang menjadikan saya atau menguatkan saya untuk menceritakan apa yang saya alami ya, untuk bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang dipilih nantinya. Untuk apapun yang terjadi, fokuskan kepada Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Pasti tujuan Tuhan itu kebaikan umat manusia.
bukan untuk kejelekan atau apapun, pasti untuk kebaikan umat manusia. Cuma manusia yang ada di sekitar kita lah itu yang kadang-kadang karena mereka ada tujuan atau keinginan lain yang membuat mereka tuh, menurut pengalaman saya tuh, bertindak bertentangan dengan apa yang dinubuatkan Tuhan. Itu dari dulu sampai sekarang tuh memang sering terjadi ya, sering terjadi banget. Dan ini benar-benar memang harus diceritakan ya, untuk menjadi penguatan bagi siapapun yang nantinya yang dipilih oleh Tuhan. Ini loh yang akan dialami, ini loh yang dialami oleh orang-orang yang dipilih Tuhan, itu salah satunya ini. Tapi kita percaya kalau kita memandang Tuhan ya, karena kalau manusia itu kan nanti matinya menemui Tuhan. Kalau kita tidak menuruti Tuhan tapi menuruti manusia, padahal saat kita meninggal kita tidak menemui manusia itu, tapi menemui Tuhan kita yang menubuatkan itu, yang mempunyai tujuan. Dikatakan ini tujuannya, ini kehendaknya. Jadi penting ya bagi siapapun nantinya yang dipilih untuk selalu memfokuskan diri kepada Tuhan. Karena kalau seperti yang saya alami, orang-orang mendengarkan manusia yang apa ya, yang bertindak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringnya seperti itu, manusia itu seperti mencobai Tuhan, bertindak bertentangan dengan apa yang dinubuatkan Tuhan. Itu penting bagi kita nantinya ya, siapapun yang dipilih Tuhan, untuk selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Karena apapun yang dinubuatkan Tuhan itu pasti untuk kepentingan manusia, tidak untuk satu negara atau satu golongan, itu untuk umat manusia. Kita harus fokus itu ya. Fokus itu. Kita harus saling menguatkan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memang harus saling menguatkan, di mana Tuhan berkomunikasi. Kita selalu berbuat baik seperti yang dikatakan di Alkitab. Apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kita terlepas di bumi itu terlepas di surga. Jadi selama di bumi itu ikatlah yang baik-baik, karena itu akan terikat di surga. Kalau kita mengikat yang tidak baik, itu terikat di surga, nanti surga terlepas. Ikatlah yang baik-baik, karena itu yang terikat di surga. Lepaskanlah yang segala yang tidak baik, karena itu akan terlepas di surga. Saya juga ini ya, ada salah persepsi dari ayat Alkitab ini. Saya pernah ada satu pengalaman. Ada orang-orang yang mendoakan itu, yang kita terikat di bumi terikat di surga, apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Dan saya aminkan, dan mereka seperti ini ya, menjadi salah satu dasar mereka untuk mengejar-ngejar waktu itu, karena ingin mendampingi atau apa. Tapi pada akhirnya mereka malah apa, pengen teman saya yang menggantikan, karena ada dalam tanda kutip ketakutan dan kekhawatiran mereka, yang hanya mereka sendiri ya yang tahu alasannya. Tapi itu salah satu yang membuat waktu Tuhan terbuang juga. Ini jadi pelajaran juga. Jangan salah persepsi. Makanya harus ada komunikasi seperti Tuhan. Mereka walaupun satu kota menemui tidak mau, tapi hanya apa ya, hanya berbuat sesuatu di belakang yang menghasilkan ketidakbaikan seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi. Ini benar-benar jadi pembelajaran ya, bagaimana Tuhan menjalin komunikasi dengan banyak orang untuk menguatkan orang-orang. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi di saat-saat ini bahkan orang yang katanya pelayanan atau katanya seorang pendeta pun itu bahkan tidak melakukan komunikasi apapun, tapi mereka melakukan segala sesuatu di belakang kita untuk tujuan mereka. Padahal mereka itu orang yang katanya tahu Alkitab, tapi melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan nubuatan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mendengar manusia, yang bahkan manusia itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Mengenal nama Tuhan Yesus ya hanya sebuah nama. Tidak seperti kita yang mengenal nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup, bahkan masih berbicara. Ini jadi pembelajaran bagi anak-anak kita untuk apa? Untuk selalu mendengar Tuhan. Buatan Tuhan itu tuntunan bagi umat manusia. Bagaimana mereka berhikmat sendiri-sendiri dengan tujuannya masing-masing untuk kepentingan masing-masing.
Akhirnya apa? Hanya membuang waktu-waktu Tuhan. Tidak 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Karena apa? Salah persepsi, tidak ada komunikasi. Dan akhirnya hanya untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Ini untuk mengingatkan ya, untuk anak-anak kita nantinya, siapapun yang dipilih Tuhan nantinya ya, berapa abad lagi, selalu fokus kepada Tuhan. Jadikan semua ini tuh pembelajaran. Tuhan katakan ini tujuannya, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dan harus terjadi. Kita imani itu, kita fokuskan ke apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Untuk umat manusia. Tidak mungkin untuk suatu bangsa. Bangsa-bangsa pasti diberkati. Tidak hanya 1, 2, 3 bangsa atau 10 bangsa saja, tapi bangsa-bangsa diberkati. Kita imani itu. Seperti Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Karena apa? Ada anugerah Tuhan di situ. Ada pertolongan Tuhan di situ. Karena Tuhan telah menyelamatkan umat manusia. Berita sukacita di situ. Itu harus kita ajarkan ke anak-anak kita ya, untuk selalu mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, fokus apa yang menjadi perkataan Tuhan. Amin ya. Amin. Kiranya peristiwa ini ya, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada orang-orang, kurang lebih 500 orang itu benar-benar menguatkan kita juga. Ini loh Tuhan kita benar-benar. Mengapa orang-orang saat itu benar-benar dikuatkan Tuhan? Karena mereka benar-benar ditemui Tuhan. Jadi mereka kurang lebih 500 orang itu benar-benar menyebar untuk memberitakan nama Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Amin ya. Amin. Ini benar-benar menguatkan kita ya. Menguatkan kita. Bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus ketemu Bapa, Tuhan Yesus itu benar-benar menemui para muridnya, para orang-orang yang mendukung Tuhan Yesus. Itu Tuhan kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dan luar biasanya lagi yang saya ceritakan tadi, Tuhan benar-benar berbuat bagi saya. Dan Tuhan katakan itu benar-benar kehendak Tuhan, ada tujuan Tuhan yang terjadi. Mari kita saling menguatkan. Kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan itu apa? Untuk umat manusia, untuk kita juga. Jadi apa? Kita harus saling mendukung ya. Saling mendukung untuk kebaikan umat manusia. Tidak bisa kalau tidak ada komunikasi. Harus terjadi komunikasi dan kerjasama. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu Satu Hal Yang Ku Rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus untuk hal-hal yang telah Kau lakukan untuk kami Yesus. Kau telah menemui para murid-Mu, para orang-orang yang pernah menyertai Engkau untuk menguatkan mereka. Terima kasih Yesus, sehingga orang-orang-Mu ini Tuhan
saling menguatkan, dan berita mengenai Kau Tuhan sampai kepada kami. Kiranya setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berada, bernyata Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.